Yo, halo semua, balik lagi sama gue di Crow. Pada hari ini gue ingin memberi kalian 5 rekomendasi ini yang jarang direkomendasikan. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke listnya. 1. Anime Skeru Kusuruwanai. Gue gak mau panjang lebar soal anime ini karena konsepnya simple. Kakak beradik dimana si kakak adalah anak laki-laki yang sangat lu banget. Gak ada nyali, gak punya hobi, gak pinter, dan Jones. Dan laki-laki malang kita ini memiliki seorang adik perempuan yang bernama Shin Mao. Mereka adalah anak sekolah biasa yang menjalani kehidupannya penuh dengan hal-hal random yang menurut gue enak buat ditonton. Dan percayalah kalian bahwa kalian bisa menonton anime ini kurang dari setengah jam. Karena anime ini hanya berdurasi 3 menit. Jadi buat kalian fakir kuota bisa menikmati anime ini dengan lebih baik. Buat lu pada yang masih stuck di Epic dan mau naik ke Mythic ataupun up win rate di Classic, lu bisa joki di Joki with Sans Jago. Harganya murah, pengerjaan 1 hari dan dikerjakan oleh penjoki profesional. Nah, jangan lupa di order ya, dan gue bakalan taruh linknya di deskripsi di bawah. Bye. Kedua, Bakemonogatari. Karena gue juga kurang tahu apakah ini bisa dimasukin list, tapi gue jarang lihat ada yang ngerekomendasiin anime ini. Padahal lagu Renai Circulation terkenal, tapi gue yakin banyak dari kalian belum pernah nonton anime ini. Jadi singkatnya, hiduplah seorang laki-laki bernama Araragi Kiyomi yang memiliki kemampuan khusus bisa menganalisis celah dalam lawan jenis hanya dengan hitungan detik. Suatu hari, dia menolong seorang siswi psikopat yang bernama Senjo Gahara Hitagi. Dan hasilnya babi kanan doi ini di staples sama Hitagi. Dan mulai dari sini kita akan bertemu vampir, iblis, dan dewa. Memang agak absurd dari awal episode 1, kita ini akan dibuat mikir dan bingung, tapi seiring cerita berjalan, kita bakal makin paham sama apa ini anime. Ketiga, Get Jeitai Kanochi ni te kaku tatakaeri. Hal yang paling disukai wibu seperti lu pada, apalagi kalau bukan masuk ke dunia anime. Itulah yang ingin diceritakan anime ini pada apa jadinya kalau suatu ketika muncul sebuah gerbang yang menghubungkan dunia kita sekarang dengan dunia lain atau yang biasa disebut isekai. Pertama gue pengen kenalin kalian kepada MC utama kita, Yoji Itami. Seorang pria berusia 33 tahun yang mengaku dan biasa disebut sebagai otaku dan memiliki moto, "Aku bekerja untuk hobiku, jadi memilih antara hobi dan pekerjaan. Aku akan memilih hobi." Meski wiwakut dan bau bawang, Itami adalah seorang tentara. Dan di suatu hari yang gak ada angin dan gak ada hujan, muncul sebuah bangunan yang ternyata menghubungkan dunia lain, dan dari bangunan tersebut muncul naga dan orang zaman Sparta yang tiba-tiba menyerang kota, dan karena Itami ini adalah seorang wibu pemberani dan doi ini juga tentara, jadi doi dengan sigap menolong warga sipil. Singkat cerita, karena orang dari dunia lain ini noob, jadi mereka kalah, dan karena Itami dianggap berperan besar pun jadi naik pangkat. Dan singkat cerita dikirim ke dalam gate untuk menyelidiki tempat tersebut. Mulai dari sini kami bakal ketemu loli gotik, sangian, lalu ada elf yang setengah waras sampai berurusan dengan elit global, anjay. Nan bakal berkisah di sebuah penjara paling ketat di dunia yang berada di sebuah pulau terpencil, dan para tahanannya adalah para penjahat yang sangat berbahaya di dunia. Kalau kalian pikir anime ini akan ceritain tentang misi melarikan diri, berarti kalian sama kayak gue. Tapi setelah gue tonton anime ini yang ternyata sangat sugar, dan bahkan entah kenapa di setiap caranya ada glitternya yang gue gak tahu kenapa ini sebenarnya lebih absurd, yang kenapa gue betah nontonnya di sini. Kita memiliki Saitama KW lokal, orang yang bisa membuka flash mode yang terkunci, dan banyak orang dengan ability gak jelas lainnya. Tapi sebenarnya di balik kesenangan tadi tetap ada rahasia di balik setiap karakter dan penjaranan Baka itu sendiri. Kelima, Kono Yuno Hate de Koi wa Utau Soujo Yuno. Plot twist di dalam plot twist. Anime yang mengisahkan kisah hidup seorang anak mahasiswa remaja bernama Takuya Arima, yang bapaknya disupir entah kemana, lalu suatu hari si Takuya ini dapat kiriman paket yang ternyata dari ayahnya yang hilang. Entah kemana itu, dan isi paket itu adalah benda aneh yang awalnya si Takuya ini bodoh amat sama itu barang. Tapi kejadian aneh yang menimpa dia akhir-akhir ini membuat MC kita ini
MC kita satu ini kembali dan mencoba menyelidiki tentang hilangnya sang bapak. Gue gak mau banyak spoiler tentang anime ini karena lu harus nonton sendiri. Anime ini mikir sendiri karena lu akan dibuat nebak-nebak akhir dari cerita anime ini. Oke, jadi semua itu adalah saran dan rekomendasi anime yang jarang direkomendasikan dari Crow. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Zone undur diri dan terima kasih.